Jadi disiplin aja atau melakukan sesuatu secara berulang saja tidak cukup. Dia harus punya ilmunya. Ya kita kayak main game lah ya. Kita choose the game, kemudian play the game, winning the game, dan exit the game. Jadi kayak kita sekarang di bisnis juga kan bukan play to happy gitu kan, tapi kita play to win gitu kan. Maksudnya kita pilih mau di sektor yang mana atau industri mana, kemudian ya udah kita bermain di situ, dan playnya di sini adalah play to win gitu kan, winning the game, dan akhirnya exit the game. Nah berarti kan kalau di sini juga kita harus choose dulu ya, pilih dulu apa yang mau kita fokuskan gitu, sehingga nantinya kita bisa konsisten di jalan yang tepat lah. Yang tepat. Jadi kalau dalam proses belajar itu sebenarnya ada 3 step dia. 3 step. Yang pertama adalah belajar itu sendiri. Belajar. Orang harus tahu cara belajar gitu. Oke. Cara belajarnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Rifan dan saya Arifin di channel Ngomong Doang. Karena ngomong itu nggak doang. Oke, teman-teman semua. Ini masih dalam satu series ya, rangkaian bahasan-bahasan kita sebelumnya. Yang ini sebenarnya menarik banget sih. Cuman ini belum banyak yang nonton, belum banyak yang tahu. Jadi bahasan masih proses, tenang aja kan ya. Kita bikin ini sebenarnya kan untuk diri kita sendiri juga ya. Jadi kita dokumentasi pribadi ibaratnya, supaya kita nanti pengingat juga. Pasti kan kita manusia juga naik turun gitu kan, lagi semangat, lagi perlu diingatkan. Setidaknya kita punya dokumentasi kita untuk mengingatkan diri kita sendiri gitu. Dan juga siapa tahu teman-teman juga dapat hal yang positif lah. Nah, ini kita bahasannya kemarin sebetulnya, Vin. Komitmen dan networking gitu. Iya, jadi dia banyak lah ya orang yang udah dia disiplin dan networking ya. Orang itu kan perlu disiplin untuk dia bisa mencapai keinginannya. Ya, tapi tidak sedikit juga ya teman-teman di sini yang bilang juga mungkin dia bilang gue udah disiplin, gue udah konsisten gitu kan. Tapi kok gue tidak mendapatkan hasil yang gue inginkan gitu. Ya. Nah itu biasanya nih, itu mungkin yang akan jadi bahasan kita nih teman-teman. Kira-kira apa yang harus dia sadari, apa yang harus dia lakukan, sehingga memang akhirnya dia bisa, ya disiplinnya dia akhirnya dia bisa mencapai tujuannya gitu. Ya, itu jadi sesuatu yang menarik ya, karena kalau di buku yang gua tulis itu, salah satu faktor yang menyebabkan orang gagal dalam mewujudkan ini adalah kerja keras di jalan yang salah. Bekerja keras di jalan yang salah, ya. Gua kasih analoginya itu kayak orang fitness ya. Dia masuk ke ruang fitness, dia disiplin nih, seminggu 3-4 kali ya, sampai 10, sampai 1 minggu full dia fitness. Tapi sayangnya dia nggak tahu metodenya. Dia masuk, semua diangkat sama dia. Semua diangkat, semuanya. Kaki, buat perut, bicep, tricep, dan segala macam. Hasilnya apa? Hasilnya capek nggak capek, keringetan nggak keringetan, tapi hasilnya 0. Oke. Kenapa? Karena dia tidak tahu metode yang tepat. Dan dia nggak ada satupun yang jadi ibaratnya gitu ya. Malah dia merusak. Kalau dia main bicep, lalu dia main tricep, maka itu akan saling tarik kan ototnya itu, sehingga nggak maksimal gitu. Jadi disiplin aja atau melakukan sesuatu secara berulang saja tidak cukup. Dia harus punya ilmunya. Itulah kenapa kalau di tempat-tempat itu ada trainernya kan, ada pelatihnya, ada coachnya yang ini begini nih cara nariknya, terus bagaimana otot mana yang mau dia fokuskan misalnya. Jadi banyak orang yang salah paham, beranggapan bahwa saat dia selalu melakukan satu hal berulang-ulang itu cukup. Itu nggak cukup. Jadi emang ibaratnya kan kita harus tahu dulu tujuan dari kita melakukan hal tersebut. Akhirnya kita bisa tahu apa yang bisa kita konsistenkan gitu ya. Sebenarnya kalau yang kemarin nih, mungkin di sini ada yang pernah lihat juga yang Sunil Tolani bilang itu kan, Sunil Tolani ya, yang dia bilang ya kita kayak main game lah ya. Kita choose the game, kemudian play the game, winning the game, dan exit the game. Jadi kayak kita sekarang di bisnis juga kan bukan play to happy gitu kan, tapi kita play to win gitu kan. Maksudnya kita pilih mau di sektor yang mana atau industri mana, kemudian ya udah kita bermain di situ, dan playnya di sini adalah play to win gitu kan, winning the game, dan akhirnya exit the game. Nah berarti kan kalau di sini juga kita harus choose dulu ya, pilih dulu apa yang mau kita fokuskan gitu, sehingga nantinya kita bisa konsisten di jalan yang tepat lah. Yang tepat ya, karena tadi lah kita bicara tentang olahraga.
Lu olahraga buat jadi atlet sama olahraga hanya sekedar sehat itu beda. Kan tujuannya beda kan. Maka treatment juga beda gitu. Ilmu yang dimiliki juga beda gitu. Jadi banyak orang yang sering salah paham ya, atau terlalu puas dengan apa yang dia miliki sehingga dia tidak belajar lagi gitu. Itu kenapa manusia itu dituntut untuk terus belajar, karena memang selalu ada yang baru gitu. Dia karena emang terlalu cepat puas, atau dia nggak tahu ke depannya. Maksudnya dia nggak tahu, udah ini pendek aja gitu. Iya, pragmatis cara pikirnya itu cara pikir yang ya udah kan gue udah kerjain gitu. Malah sekarang ini kan itu dia sampai di level yang ada orang yang merasa sudah bekerja keras. Merasa. Ya, padahal dia tidak cukup cerdas untuk punya metode yang tepat lakukan sesuatu itu. Kemarin kita yang datang lah itu. Saya udah live gitu. Tapi kalau dia tidak paham psikologi inklusifnya, apa namanya, orang-orang di TikTok seperti apa, orang-orang di platform Shopee seperti apa, dia nggak bisa maksimal gitu. Dia berhenti cuma sekedar gue diri di depan kamera, udah gue ngomong jualan. Iya, benar-benar. Berarti kan itu masuk ke yang tadi ya, yang lu bilang ada langkah-langkah yang memang harus diusahakan sehingga apa yang dia pelajari, apa yang dia lakukan itu memang selaras dengan apa yang dia inginkan nantinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita belajar A, kemudian kita melakukan A, itu kan satu matriks tuh. Satu hal. Berarti kan ada step by step yang harus dia lakukan supaya dia bisa sampai, dan dia harus tahu apa yang dia pelajari dan dia lakukan. Jadi kalau dalam proses belajar itu sebenarnya ada 3 step dia. 3 step. Yang pertama adalah belajar itu sendiri. Belajar. Orang harus tahu cara belajar gitu. Cara belajarnya dulu ya. Berarti kalau tadi dibilang, lo harus choose the game, play the game, winning the game, exit the game, berarti lo harus choose-nya itu berarti kan belajarnya dulu nih. Belajar aja. Game itu sendiri misalnya, tentang permainan itu gitu. Belum kita memilih, kita belajar dulu gitu kan. Karena kaidah di dalam Islam itu kan jelas. Berilmu dulu baru beramal gitu. Jadi harus ada ilmunya, walaupun memang orang sering salah paham lagi. Kalau berilmu terus kapan actionnya gitu. Betul. Belajar terus ya. Gitu ya. Dia nggak harus sempurna, gitu. Tapi kita harus punya ilmu yang cukup untuk memulai sesuatu. Karena belajar melakukan sesuatu tanpa ilmu itu akan menunggu kehancuran aja. Kehancuran itu tidak hanya sekedar sesuatu yang merusak. Kadang-kadang itu juga sesuatu yang stagnan gitu. Ada perubahan ya. Gua ketemu dengan ada senior konsisten sekali, sangat konsisten. Ada sekitar 4 atau 5 tahun ini sangat konsisten bikin sesuatu hal, tapi nggak berkembang. Tapi kita melakukan itu terus. Harusnya kan kalau sudah di ranah itu, kenapa harus kita harus punya timeline? Timeline itu kan fungsinya agar kita tahu kapan harus mengevaluasi yang kita lakukan. Itu kontrolnya ya. Misalnya kayak kita lah. Kita punya planning A ini nih, jangka pendek misalnya. Setelah kita lakukan metode itu atau cara itu, kita akan ukur kalau udah sebulan kita evaluasi nih. Kalau misalnya hasilnya nggak bagus, kita harus pelajari lagi. Bisa nggak bagus ya? Ada apa yang salah sebelumnya? Karena banyak yang itu, ya kan yang penting gua konsisten ya. Yang penting gua konsisten. Cukup. Itu juga mungkin yang banyak orang, ini yang seliweran di Instagram gue juga, yang dia, gue udah mengaitkan dengan aktivitas Islam gitu kan, gue udah tahajud, gue udah puasa Senin Kamis, gue udah sedekah subuh dan lain sebagainya. Dan ini kisahnya teman gue juga ada yang bilang, iya mas, gue kemarin di saat gue gak punya kerjaan, gue udah konsisten sholat tahajud, sholat duha gitu kan, tapi kok malah nggak dapet kerjaannya. Justru dia dapat itu di saat dia berhenti sholat tahajud. Nah, ini kan berarti ada pergeseran mindset lagi gitu kan, yang seharusnya aktivitas itu untuk kita kan sholat bukan untuk dapat kerjaan gitu kan, maksudnya lebih dari itu, ketenangan gitu kan. Katanya sekarang itu bukan menang atau senang yang kita cari adalah tenang gitu kan. Nah mungkin
Di situ dia ada proses apanya itu? Mungkin ada proses belajarnya yang salah atau apa sehingga dia mulai menyalahartikan, oh, gue minum ini karena gue ngantuk nih gitu kan. Maksudnya kan kalau lu ngantuk ya tidur gitu, bukan minum gitu. Jadi dia lebih ke salah mindset kali ya, salah pikir gitu. Akan-akan dia beranggapan bahwa dengan gue ibadah, kan gue udah meminta kepada yang maha kuasa gitu. Ya betul, tapi lu harus punya juga ilmu cara bikin lamaran yang bagus, misalnya ilmu hablum minan nasnya gitu, relasinya dijalani lagi, ketemu orang, kirim lamaran. Kalau misalnya lu sholat tahajud, puasa Senin Kamis, terus di masjid aja tak bikin lamaran, ya orang juga nggak tahu kalau lu pengangguran. Ya benar. Ya itu mungkin belajar tadi kan. Hal yang berbeda ya. Ini hubungan hablum min Allah, ini hubungan hablum minan nas. Dan dua-duanya butuh ilmu yang berbeda. Betul. Dan keyakinannya juga berbeda. Maksudnya keyakinan berbeda itu adalah kayak kita lah sekarang. Kayak kemarin kita meeting dan lain sebagainya gitu kan. Ya sebenarnya ini adalah aktivitas yang bisa kita lakukan. Dan untuk hal yang bisa kita lakukan, kita maksimalkan gitu kan. Walaupun mungkin hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kan kita harus maksimal dulu, ya kan? Terhadap apa yang bisa kita lakukan. Ketimbang kita hanya berpikir tanpa melakukan, gitu. Mendingan kita maksimalkan bekerja, melakukan aktivitas yang memang bisa kita lakukan. Sehingga nantinya, urusan, gue nggak tahu, ini pun mungkin podcast ini yang bisa bikin kita lebih baik dengan mengingatkan atau saling mengingatkan satu sama lain di sini, atau mungkin podcast ini tidak ada manfaatnya sama sekali, ya kan? Tapi kan sementara ini yang bisa kita lakukan. Berarti kan kita maksimal di sini. Kita maksimal di karya yang bisa kita lakukan. Urusan hasil itu bukan urusan kita. Jadi itu juga banyak orang yang salah. Dia masuk ke sesuatu yang bukan urusan dia. Jadi ini kalau dibikin diagram itu, ini tugas manusia. Ini ada garis. Ini hak Allah gitu. Tugas manusia itu ikhtiar, terus juga berdoa, mengevaluasi, belajar dan sebagainya. Ada garis yang sangat tebal. Hak Allah itu hasil. Jadi kita nggak bisa masuk ke ranah yang bukan urusan kita. Itu tapi mungkin yang bikin pusing ya. Kita harus berilmu ya. Betul. Jadi kita bisa evaluasi kenapa bisa nggak terwujud gitu. Kan harusnya udah sesuai nih. Nah itu tadi berarti nyambung ke 3 step tadi tuh. Kenapa kita konsisten terhadap hal yang artinya kan berarti kalau udah 3 tahun, 5 tahun kita konsisten tapi belum kelihatan hasilnya, ya bisa jadi gitu kita konsisten di jalan yang salah gitu. Harus ada yang dievaluasi. Kita tidak bisa arogan ya. Beranggapan bahwa hanya jalan itu, gue udah paling hebat sendiri lah. Ya, gue cuma tinggal nunggu aja. Padahal itu waktu yang sudah cukup untuk bukan berhenti juga sih, tapi mulai mengevaluasi apa yang dilakukan. Betul. Karena kalau di quotes itu kan jangan pernah angkuh karena setiap manusia punya jatah untuk jatuh katanya. Jadi memang kita memang harus itu dia tadi nggak arogan lah ya. Kita harus terus belajar sih sebenarnya. Karena orang-orang yang terus belajar itu kan orang-orang yang terus jadi lebih baik daripada sebelumnya. Kayak kita lah misalnya. Dan itu juga kesalahan gua kan. Lu karena statusnya dosen, pengajar, trainer gitu. Beranggapan bahwa gue nggak mau ngapain lagi, gue jadi peserta gitu. Dan itu yang ternyata bikin gue nggak berkembang. Karena mulai berhenti belajar. Arogan tadi lagi kan, ego, paham gue udah gini, padahal ada banyak hal yang harus dipelajari. Contoh lah kayak live lah. Kalau orang lihat kita misalnya, lu kan enak, lu kan dosen public speaking misalnya. Tapi kan orang nggak tahu kalau 2 hari pertama gue lihat nggak ada yang laku. Nggak ada yang laku satu pun. Kenapa? Karena ada ilmu yang gue nggak tahu gitu. Betul. Gue udah pakai teori-teori info, public speakingnya udah mantep lah ya. Visual, verbal, vokal kan. Tapi ada ilmu bagaimana psikologi nonton TikTok. Terus bagaimana kita pressernya, closingnya seperti apa, itu yang buat belajar lagi. Nah kaitannya dengan yang tadi lu bilang 3 step itu gimana tuh? Jadi kalau step pertama itu kan belajar. Belajar itu dia harus tahu cara belajar. Yang pertama adalah sebelum kita belajar,
atau saat kita mempelajari sesuatu hal, kita harus tahu kita belajar ini untuk apa gitu. Tujuannya untuk apa? Oke. Karena di saat kita menghabiskan waktu kita di sana tanpa kita tahu apa yang kita akan dapatkan nantinya, itu biasanya setengah-setengah jadinya. Tidak ada dorongan motivasi yang kuat gitu. Oke. Kalau waktu kita di kafe kan, dulu waktu belajar di kafe itu salah satu materi yang gua pengen apa gua masuk di sana kan hipnoterapi kan. Oke. Kenapa tuh? Kenapa? Karena menurut gua dengan era sekarang yang semua berjalan dengan cepat, juga orang seperti dikejar-kejar sesuatu yang berulang terus, dan spiritual yang mulai ditinggalkan, maka orang akan cepat cemas, depresi, dan punya pola pikir yang salah. Gitu. Iya. Overwhelm lah ya sekarang tuh ya. Audit belum kan ya. Iya. Dan itu di saat nanti dukun mulai ditinggalkan, orang akan beralih kepada sesuatu yang punya nilai intelektual. Oke. Maka gua berpikir di masa yang akan datang, dulu waktu kuliah itu, salah satu profesi yang paling dicari selain dokter adalah psikolog dan psikiater serta terapis. Oke. Karena akan banyak orang yang stres, Betul. butuh konsultasi, butuh cerita dan segala macam. Berarti itu memang kita harus belajar terhadap sesuatu yang memang kita harus tahu tujuan akhirnya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang lagi belajar, lagi nonton juga ya, kita harus tahu tujuannya untuk apa gitu kan. Tujuannya untuk apa belajar itu. Jadi sebenarnya tugas guru ya sebenarnya. Tugas guru Untuk jelaskan kepada murid-muridnya. Ini belajar rumus Pitagoras ini misalnya kan. Penting gitu kan ya. Kita nggak benar-benar tahu kenapa kita belajar itu, apa gunanya. Oke. Ya. Harusnya kan guru, kamu kalau belajar ini, maka bisa melakukan A, B, C, dan D gitu. Ruang usahanya ini, ruang profesionalnya ini, dan kamu bisa melakukan ini gitu. Oke. Sehingga termotivasi kan. Jadi kalau kita pecah-pecah misalkan ya, istilahnya kalau kita masuk di SD itu sebetulnya dia akan kasih tahu bahwa ini loh nanti SMP yang bagus misalnya gitu ya. Oh ini loh ilmu-ilmu supaya kalian bisa masuk SMP gitu kan, atau bisa nanti dari SMA ini SMA gitu kan, nanti dari SMA ke kuliah kalian mau jurusan apa dan lain sebagainya, sehingga kebingungan setelah lulus SMA gua mau masuk jurusan mana, harusnya itu udah nggak ada. Harusnya gitu kan. ya. Karena kan kalau kita lihat, kita bagi per fase itu kan udah kebagi gitu, udah clear berarti kan ya. Udah clear. Jadi di situ juga ya, karena kan gua dulu pas mau kuliah gua bingung banget karena gua nggak tahu gitu. Gua nggak tahu, kayak gua harus milih dulu kan masih IPA IPS bahasa gitu kan. Gua juga nggak tahu harus milih kelas mana, dan itu semua by asumsi. Jadi bukan by ilmu pengetahuan yang diberikan oleh secara formal gitu ya. Oh ini nanti kalau IPA kayak gini, kalau IPS kayak gini, kalau bahasa kayak gini. Itu dikasih taunya kan di luar kelas, bukan di dalam kelas. Jadi kalau memang tadi urutannya yang lu bilang seperti itu, sebaiknya memang dikasih tahu bahwa teori A atau jurusan A ini outputnya adalah seperti ini nantinya gitu. Memang itu kan sebenarnya kan harusnya fundamental ya. Jadi fondasi dasar sebelum melakukan sesuatu hal. Jadi itu jadi PR sendiri sih. Makanya daripada kita nunggu sadaran oknum-oknum pengajar itu, ya udah kita yang mau belajar harus paham itu sendiri. Ya. Bahwa kita nggak bisa nyalah-nyalahin. Nggak ada yang harus disalahkan. Iya. Jadi kan sekarang ini kan lebih kalau kita lah diajarkan itu kan, daripada berpikir siapa yang harus disalahkan, kita diajarkan untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan. Betul, setuju. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini gitu. Betul. Kita tahu, masalahnya adalah banyak para siswa atau masyarakat muda lah yang tidak benar-benar paham kenapa dia masuk jurusan itu, gitu. Kenapa dia ada di situ gitu. Dia nggak benar-benar ngerti apa pentingnya ilmu itu. Karena memang tidak teredukasi dengan baik sebenarnya. Betul. Jadi, dia harus paham dulu. Dia belajar itu fungsinya untuk ini, dan cara belajar itu juga harus pas dia. Oke. Itu step kedua atau masih pertama? Ada tiga step lah ya tadi ya, 3 step dalam belajar. Ini itu. step yang pertama ya, step belajar itu ya. Jadi, step belajar itu kalau kita analogikan pohon, dia kan proses yang panjang tapi tidak menghasilkan.
Oke. Belajar itu tidak menghasilkan. Ya. Dia akan secara batang, Ya. dahan, daun dan segala macam saat bertumbuh lah. Dan itu sering disalahartikan untuk udah begini aja. Padahal enggak. Kayak durian lah misalnya. Ada dahan-dahan yang harus dituring namanya, dipotong karena ini dahan ada potensi tidak produktif. Oh. Okay. Walaupun dia tumbuh, Iya. tapi ini tidak produktif. Dia akan mengganggu dahan yang lain. Potong itu. Bahkan buahnya ada buah-buah yang harus dilepas dia, putik-putik itu, agar buah yang lain maksimal gitu. Belajar juga begitu. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana ini prioritasnya rendah gitu. Dia harus tahu mana yang harus dipotong gitu kan. Oke. Dalam proses belajar kan, kayak di Belajar kampus ya. misalnya, Ya. di organisasi misalnya. Dia harus tahu kapan ini sudah mulai menghambat buah yang harusnya maksimal. Ya. Pada buah juga, ada Ya. juga tetap hasilnya, tapi karena dalam satu dahan itu terlalu banyak buahnya, maka buahnya akan kecil dia, karena terbagi nutrisinya. Tapi kalau dia dipotong-potong, jadi satu rumpun itu cuma 3, cuma 4 misalnya, sehingga maksimal pembuahannya. Tapi kalau dia ada 10, ada 8 buah juga, tapi kecil-kecil dia, tidak maksimal gitu. Ya. Oke. Terus yang kedua tadi, kaitan sama yang step kedua. Step kedua itu lebih ke mengolah itu. Mengolah. Pertama belajar. Pertama kan belajarnya kan Ya. Kedua Nah, mengolah kita udah hasil dapet belajarnya. nih. Kayak durian tadi, buahnya udah ada nih. Oke. Nah, itu ngolahnya. Ngolahnya itu bisa langsung dijual langsung di pasar, atau dia olah sebagai jus, dia olah sebagai es krim misalnya, dia olah sebagai apa gitu. Jadi cara mengolah itu, kalau di dalam ranah profesional, saat dia sudah selesai belajar, maka dia harus tahu ilmu yang dia miliki ini mau diolah kemana gitu. Oke. Karena dia udah punya ya. Dia udah punya nih ilmunya. Oh, ranah profesional kan kayak kita misalnya mau jadi trainer profesional, atau kita mau kerja gitu. Kalau kerja berarti kan kita menjual ilmu kita ke orang lain. Oke. Ya, betul. Jadi itu step keduanya itu adalah kita harus tahu mengolahnya. Mengolah apa yang kita miliki. Atau kita nulis buku cara ngolahnya, atau kita bikin info, kita bikin sesuatu hal gitu. Lalu yang ketiga itu adalah cara menjualnya. Cara menjualnya. Ya. Kalau kita tadi milih bahwa ya udah buahnya kita jual di pasar aja, cara ngejualnya mau dia live-in mungkin di TikTok gitu, atau dia foto-foto dikirim di Instagram atau apa, atau dia konvensional di pinggir aja, atau langsung ke pasar induk, pasar buah gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Jadi ada cara menjualnya juga beda lagi. Jadi 3 step itu punya 3 ilmu yang berbeda. Oke. Ilmu cara belajar, ilmu cara mengolah apa yang dipelajari, ilmu cara menjual apa yang sudah diolah gitu. Oke. Dan ini memang kalau disatuin ya luar biasa sih, karena dia tahu apa yang akan dia pelajari, kemudian apa yang akan dia dapatkan, dan apa yang akan dia lakukan gitu kan. Kebanyakan orang kan memang nggak tahu, maksudnya nggak tahu, bahkan nggak tahu apa yang dipelajari. Akhirnya ya terjadilah ya, kalau gue sering bilang tuh, yang jadikan otaknya sebagai gudang sampah, ilmu pengetahuan gitu kan. Betul. Yang banyak taunya, tapi sebenarnya bahkan dia nggak tahu mengolah dan juga melakukannya tadi. Mungkin dia di tahap tidak tahu pertama cara mengolahnya. Jadi dia punya barang banyak, dapur itu nggak bisa masak. Dia nggak tahu cara masaknya. Betul. Kadang-kadang setelah dimasak tuh nggak enak hasilnya. Karena nggak tahu cara masak itu sendiri. Padahal mungkin secara kualitas si A, si B, misalkan kita kasih si A bahan kualitas bagus, misalkan daging kualitas bagus, si B dikasih daging yang biasa-biasa aja. Tapi kalau cara mengolahnya pinter si B, mungkin akan lebih enak si B dibanding si A gitu ya. Itulah kenapa kita perlu kerjasama kadang-kadang. Kayak kita lah misalnya, kita punya ilmu. Kemarin kita ngobrol sama kawan kan. Gue punya ilmu A, B, C, tapi gue nggak bisa jualnya. Gue nggak tahu harus diapain ilmunya. Itulah kenapa ada orang yang dia tidak punya ilmu itu, tapi dia hebat dalam menjual. Betul. Dan bahkan cenderung orang yang tadi ya memiliki sebuah keahlian itu nggak tahu, mungkin karena menikmati atau memang dia memilih hal tersebut, terlalu fokus terlalu perfeksionis gitu. Jadi contoh kayak gue public speaking gitu kan, bikin kurikulum semuanya, sekolah public speaking gue bisa nih. Gue terlalu fokus di kurikulum yang bagus. Padahal kan kalau yang sering kita ngobrol lah di era konvensional, di era kontekstual ini kan lebih ke desain kan. Jadi
fungsi dikuatkan oleh desain, ya kan? Dan everything by design gitu. By Jadi design. semuanya by design. Kita nggak bisa tiba-tiba, oh kayak gini, walaupun sekebetulan apapun itu sebenarnya kan didesain. Jadi saya Kayak apa namanya, kayak gue kemarin baru lihat postingannya Bang Raditya Dika tuh. Oke. Baru dia membandingkan yang dulu dia stand up pertama kali dengan yang sekarang gitu kan. Ya itu juga kan desain, yang ngedesainnya misalkan kayak Panji yang dia bawa kameranya dan lain sebagainya, rekam dan lain-lain. Kan everything by design gitu ya. Berarti desainnya ini kita harus tahu cara ngedesain konsep belajar yang tepat, cara ngedesain pengolahan yang tepat, dan cara mendesain olahan tersebut bisa menghasilkan untuk kita gitu ya. Jadi emang cara ngolahnya itu kayak sekarang lah, kita sama-sama punya pengetahuan tentang public speaking. Tapi tidak banyak di angkatan kita yang mengolah kemampuan itu jadi satu karya, bikin live streamer misalnya, Iya. bikin host Yang streamer, relate ya, yang relate dengan ilmu yang dipelajari. Oke, ini gue punya ilmu ini, gue olah dengan cara seperti ini gitu. Kan butuh skill yang berbeda. Padahal kita tahu mereka punya sangat capable terhadap hal tersebut, tapi yang mentok sampai step kedua mungkin ya. Step kedua, dia mengolah itu lalu menjual keluar gitu. Jadi dia kerja dengan orang misalnya gitu. Iya. Dan mungkin ini kaitannya, ini kita agak panjangin dikit ya kalau yang ini. Mungkin kaitannya sama ini kali ya. Kalau sekarang tuh lagi banyak seliweran di reels gue tuh energi gitu, berkaitan sama energi, ya kan? Everything itu energi, waktu itu energi, kemudian uang juga energi, dan juga kan kita nggak boleh bermain di energi rendah, katanya kan? Ya, energi rendah itu yang mengeluh, terus juga menghabiskan hal untuk yang tidak produktif gitu kan? Kemudian juga pelit dan pikiran terus gitu. Nah, energi yang tinggi yang detachment gitu kan, kita melepaskan lah, berserah lah ya, berserah diri, ikhlas, ridho dan lain sebagainya, itu yang bikin tenang tadi gitu kan. Nah mungkin hal-hal yang tadi terjadi gitu, karena salah dia pilih energi atau gimana, akhirnya kualitas yang dia miliki bernilai 10 itu hanya bernilai 7 atau mungkin bahkan 4 atau bahkan 2 gitu nilainya di saat dia eksekusi gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke materi kita sebelumnya. Pertama karena dia dia tidak belajar. Yang kedua itu yang sering lu bilang, dia nggak pernah lihat orang yang ada di level itu. Sehingga ilmu itu dia nggak pede bahwa ilmu itu bisa sampai di situ gitu. Kayak kita lah misalnya, kita punya ilmu itu, kita ketemu dengan senior itu, dikasih tahu kisi-kisinya, kita olah, jadi dia. Iya. Tapi kalau nggak ketemu sama dia belum tentu. Belum tentu. Karena gedornya dia duluan kan. Jadi kayak yang lu bilang itu kan, gue nggak pede bahwa ilmu gue ini akan digaji sekian digit, karena gue nggak ketemu orang yang seperti itu. Tapi saat ketemu sama orang, dia bisa gitu kan ya. Karena kayak itu juga. Jadi networking itu juga penting, karena saat kita ketemu dengan orang, ternyata dia ada di level ini. Betul. Dan kayaknya memang itu terdoktrin ya, dalam tanda kutip juga terdoktrin ke otak-otak kita, karena kita jarang sekali membicarakan angka hanya karena nggak enak gitu. Karena nggak enak ya. Maksudnya ya memang ada privacy lah, ada privacy. Tapi kan kalau misalkan kayak gue sama lu yang sebetulnya kalau teman dekat, ya kalau ke orang yang baru kenal atau memang hanya sekitar teman biasa, ya memang harus ada sesuatu yang kita batasi lah, ada privacy di situ. Tapi kalau udah deket, even kita nggak pernah nanya, lu kenapa bisa digaji 10 juta? Kenapa lu bisa digaji 20, 30, 40 juta, 50 juta gitu kan, 100 juta gitu kan. Tapi kan kalau di bisnis, itu wajar. Mungkin itu yang menyebabkan pebisnis bisa lebih cepat. Ini kali ya, gulungan uangnya lebih gede juga karena ngomongin angka kan. Ngomongin angka bulan ini gitu. Dan itu kan jadi motivasi juga. Tapi kalau dia bisa, kenapa kita enggak gitu? Nah iya. Kayak dia berapa omsetnya? Sekian M per bulan gitu. Tapi bisa kan. Maksudnya gue tahu dia dulunya gimana. Dia sangat mungkin untuk dikejar gitu. Tinggal untuk bisa sampai di level itu ya itu balik lagi. Harus disiplin, berproses dan segala macam. Betul. Menarik. 3 hal itu kalau kita lakukan dengan baik, dengan tepat, itu sih bakalan menjadikan diri kita
wah orang-orang yang melebihi Luar biasa lah. Iya, melebihi rata-rata lah. Minimal enggak, aku ketemu dengan teman kita kan tanpa mengkerdilkan angka ya. Iya. Tapi kan lumayan gajiku di atas UMR gitu. Bukan merendahkan itu, dengan ilmu yang dia miliki Kita tahu ya. dia Iya, harusnya itu. bisa dapat jauh lebih banyak daripada itu. Tapi mungkin karena terlalu lama ada di circle networking tadi kan ya, orang yang lain itu di bawah dia misalnya, kontrak misalnya, dia udah karyawan tetap misalnya kan, sehingga dia merasa bahwa oh, udah cukup kok, gue udah mewah kok ini, udah karyawan tetap, udah gaji juga di atas UMR misalnya. Networking itu ya. Ya, jadi circle aja memang nggak ada yang dapat lebih tinggi gitu. Betul. Dan itulah kenapa ya kita lah sering ngobrol gitu kan, termasuk gue selalu punya target setiap hari, bukan setiap hari lah, setiap minggunya itu harus ketemu dengan sekian orang baru gitu. Kenapa? Karena memang wah kalau enggak ini banget gitu ya, otak tuh kayak buntu, atau gue harus baca buku tiap hari gitu kan. Ya emang di situ sih harus ada tambahan database kali. Betul pengkayaan di apa hasanah cakrawala kita gitu ya. Kayaknya itu menarik ya, itu menarik. Jadi teman-teman semuanya kita maksimalkan apa yang kita miliki ya. Dan mungkin lu ada ini untuk terakhir di episode kali ini. Sebenarnya tetap ya, kalau kita ingin dunia, kalau kata Ali, kalau kau ingin ke dunia maka belajarlah. Jika kau ingin akhirat maka belajarlah. Jika kau ingin keduanya maka belajarlah. Jadi memang tidak ada pilihan lain kecuali belajar. Oh, ya. Wah itu udah ultimate banget sih teman-teman. Kalau lu pengen dunia lu belajar, pengen akhirat lu belajar, kalau pengen keduanya belajar juga. Jadi memang belajar itu adalah kunci utamanya ya. Dan kita juga selalu teman-teman semuanya, kalau memang mau teman-teman terkoneksi dengan kita, boleh follow di sosial media kita selalu terbuka untuk teman-teman yang mau belajar. Dan kenapa kita terbuka? Karena kita pun sekarang masih belajar teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar. Dan terakhir yang tadi ya, kalau pengen dunia, kalau kau ingin dunia, belajarlah. Kalau pengen akhirat, belajarlah. Kalau pengen keduanya, belajarlah. Thank you teman-teman. Episode hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.